dengan Ibu Tin. Oh iya. Ya, boleh silakan. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Ya, silakan duduk, Bu. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri ya, Bu. Saya Cika Edlin, ahli gizi di rumah sakit ini. Mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Saya Butin, Dok. Ya, Bu. Baik, Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini, Dok. Saya itu terkena diabetes ya, 1 Ya. tahun yang lalu. Ya. Dan sudah pernah diopnam 2 kali. Kemarin saya juga sudah tes laboratorium. Jadi saya kesini karena ingin berkonsultasi dengan ahli gizi. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Apakah Ibu membawa hasil laboratorium dan data kesehatan? Bawa, Dok. Ya, boleh saya lihat, Bu? Ya. Ini. Coba dilihat dulu, Dok, pelan-pelan, Ya. Dok. Baik, Bu, berdasarkan diagnosis, Ibu itu terkena penyakit diabetes tipe 2. Pada hasil laboratorium, gula darah Ibu itu menunjukkan hasil yang sangat tinggi, Bu. Sebelumnya apakah Ibu tahu penyakit diabetes mellitus? Tahu, Dok. Diabetes itu penyakit kencing manis. Benar, Bu. Biar saya jelaskan sedikit ya, Bu. Jadi, diabetes mellitus itu terjadi karena gangguan fungsi kerja insulin, Bu, yang ditandai dengan kadar gula dalam suhu tubuh yang tinggi. Nah, selain itu juga mengganggu metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Oleh karena itu, konseling gizi pada hari ini mendiskusikan tentang perubahan pola makan dan pola hidup sehat ya, Bu. Apakah saya berharap Ibu Tin bisa bersedia bekerja sama untuk keberhasilan konseling gizi ini? Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Dok. Baik, Bu. Ya, Bu, setelah saya baca riwayat kesehatan Ibu, ternyata Ibu tergolong 100 gizi lebih yang masuk kategori obesitas. Aduh, tapi bahaya nggak, Dok? Baik, Bu, saya kasih tahu dulu ya, Bu. Ininya apa itu obesitas? Silakan Ibu baca-baca. Ya, sambil itu saya menjelaskan sedikit ya, Bu. Kelebihan 100 gizi itu bisa menyebabkan beberapa penyakit, Bu, seperti hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes mellitus. Dan diabetes mellitus ini juga termasuk, Bu. Walah, begitu ya, Dok? Iya, Bu. Apakah Ibu mempunyai makanan dan minuman yang sering dikonsumsi? Saya tuh suka makan yang digoreng gitu, Dok. Kayak ayam goreng tepung, nasi goreng, lauk hewani sama nabati yang digoreng. Kalau minuman, saya suka jus buah. Kadang-kadang itu minum teh manis 2 kali sehari. Kalau sayur dan buah bagaimana ya, Bu? Saya tuh lebih suka buah, Dok. Jarang makan sayur. Buah yang sering saya konsumsi itu semangka, melon, sama alpukat. Oh iya, Bu. Wah, bagus sekali ya, Bu. Ibu suka buah, tetapi Ibu kan tidak suka sayur ya? Saya nggak suka sayur, soalnya ada beberapa sayur yang pahit. Kadang juga ada ulatnya. Oh, gitu ya, Bu. Saya mengerti, Bu. Terkadang kalau beli makanan dari luar itu emang tidak sesuai dengan lidah kita ya, Bu. Tapi untuk konsumsi makanan, apakah Ibu memilih pola makan yang teratur? Oh iya, Dok. Sehari itu saya makan 3 kali. Terus makan camilan 2 kali. Begitu, Bu. Untuk camilan itu Ibu biasanya apa ya? Biasanya saya suka makan kue basah, kue kering, kadang kacang goreng, kadang juga permen. Kalau lagi kerja di rumah, biasanya makan biskuit sama minum kopi.
Begitu ya Bu. Kalau boleh kalau gitu olahraga biasanya berapa kali seminggu ya Bu? Dulu saya sering jogging 2 kali seminggu, sekarang sudah jarang. Begitu Bu. Kenapa Ibu sekarang sudah jarang berolahraga? Saya sibuk dok. Saya aja kadang begadang 3 kali seminggu sama suami, sehabis pulang kerja. Ya Bu, ya Bu. Eh, Begitu dari perbincangan kita dapat saya simpulkan bahwa Ibu Tin itu suka mengonsumsi makanan yang digoreng, makanan dan minuman manis. Asupan serat Ibu kurang karena jarang mengonsumsi sayuran Bu. Ibu juga masih kurang berolahraga dan sering begadang. Wah, berarti saya harus bagaimana dok? Setelah kita mengetahui kesalahan pola makan Ibu Tin, sekarang kita diskusikan bersama mengenai diet yang harus kita terapkan ya Bu. Setelah konseling ini, apakah Ibu Tin bersedia atau berkomitmen untuk melaksanakan diet yang nanti akan kita bahas? Insya Allah dok, saya akan berusaha. Ya baik Bu. Untuk mengurangi asupan makanan yang digoreng, apakah Ibu siap jika harus mengurangi makanan yang digoreng dengan mengganti makanan yang digoreng menjadi rebus atau dikukus Bu? Insya Allah bisa dok. Ya, Tapi Bu. kalau diganti semua saya belum sanggup. Kalau bukan diganti semua Bu, jadi Ibu Tin itu dapat mengkonsumsi makanan yang digoreng, akan tetapi dibatasi 1 kali sehari. Bagaimana Bu? Waduh, kalau sehari sekali saya belum sanggup. Kalau 2 kali sehari gimana dok? Baik Bu, kita sepakati ya Bu. Ibu boleh mengonsumsi makanan yang digoreng 2 kali sehari. Nah, untuk makanan dan minuman manis, bagaimana jika Ibu mengurangi konsumsi makanan manis menjadi 1 kali dalam sehari? Dan untuk minuman, bagaimana jika Ibu mengurangi takaran gula atau mengganti dengan madu? Sepertinya kalau minuman saya bisa dok. Ya Bu. Tetapi untuk makanan manis sepertinya saya belum sanggup. Kalau sehari 2 kali camilan manis bagaimana dok? Baik Bu, kita sepakati untuk minuman manis ya Bu. Untuk camilan manis boleh 2 kali dalam sehari ya kan, tetapi dengan ukuran 1 porsi. Bagaimana Bu? Baik dok. Ya Bu. Untuk mengonsumsi sayur, sebaiknya Ibu membiasakan diri untuk mengkonsumsi dan memasak sayur sendiri. Sebelumnya apakah Ibu bisa memasak? Bisa dok. Saya biasa masak kalau di rumah. Kalau di kantor saya makan yang sudah disediakan di sana. Gitu ya Bu. Baik Bu, untuk mengonsumsi sayur, bagaimana jika Ibu mencoba memasak sayur sendiri? Sehingga dengan begitu Ibu lebih cocok dengan sayur tersebut dan tidak takut apabila terdapat ulat dan sebagainya Bu. Nah, Ibu juga dapat memodifikasi resepnya seperti membuat nugget sayur dari bayam. Jadi rasa sayurnya itu tidak terlalu terasa Bu. Ibu bisa mencari resepnya di internet Bu. Baik dok. Ya. Insya Allah saya usahakan. Baik Bu, untuk konsumsi sayur kita sepakat ya Bu. Kemudian untuk aktivitas fisik seperti olahraga, apabila Ibu memisahkan diri berolahraga seminggu 2 kali di hari libur, bagaimana Bu? Aduh dok, kalau seperti itu saya kayaknya nggak bisa. Di hari libur itu biasanya saya pergi sama suami saya. Begitu ya Bu. Di kantor Ibu biasa menuju ruangan itu menggunakan lift atau tangga ya Bu? Ruangan saya itu di lantai 3. Jadi saya sering pakai lift dok. Oh ya Bu, ya Bu. Bagaimana jika Ibu mulai membiasakan diri menggunakan tangga Bu? Jadi sebisa mungkin Ibu mengurangi menggunakan lift. Oh, baik dok kalau begitu. Ya Bu. Kemudian untuk bergadang ya Bu, gadang itu tidak baik bagi tubuh kita Bu, karena dapat menyebabkan tekanan darah tinggi Bu, dan disitu juga dapat menyebabkan serangan jantung. Bagaimana jika dipisahkan untuk tidur teratur Bu? Kalau itu saya usahakan ya dok. Soalnya kerjaan saya tuh kadang menumpuk. Jadi saya begadang buat nyelesain kerjaan. Oh begitu ya Bu. Tapi sih bisa mungkin, apakah Ibu bisa mengurangi begadang ya Bu? Oke dok. Ya Bu.
Berarti kita sepakat ya Bu. Nah, untuk apabila ibu apakah ibu bisa mengulangi kesepakatan kita? Bisa dok. Ya, baik Bu, ibu semangat sekali. Semoga semangat ini tetap terus terjaga ya Bu, dan ibu dapat melaksanakan diet sehingga penyakit ibu itu dapat berkurang dan penyembuhannya bisa lebih cepat Bu. Amin. Oh ya, tadi kan kesepakatan itu ya dok ya, yang saya harus ulangin tadi kan tidak begadang, Ya. terus tidak pakai lift, Hmm. terus camilannya tadi diganti yang rebusan ya, Ya, itu. terus apa lagi tadi ya. Mungkin harus banyak makan sayur, Ya. mungkin masakan sendiri dari rumah ya dok ya, Iya, yang Bu. lebih itu ya, lebih sehat ya. Iya. Terus ya apa lagi ya. Jadi terus gimana dok? Terus lanjut bagaimana lagi dok? Baik Bu, sesi konseling ini kita cukupkan ya Bu. Dan kita rencanakan konseling kembali 2 minggu kemudian Bu. Pada 1 hari sebelumnya akan saya ingatkan melalui telepon. Ini kartu nama saya Bu. Bisa nomor teleponnya. Jika ini nomor saya. Jika masih ada ibu yang belum paham, ibu bisa menghubungi saya via nomor telepon tersebut Bu. Yang tertera. Ya Bu. Ya. Ya, baik dok. Apakah ada yang lagi ditanyakan Bu? Apa lagi ya? Jadi Apa Ibu tadi baca yang obesitas tadi ada yang ingin ditanyakan? tesnya ini tadi ya. Iya. Bentar ya dok ya. Iya. Syarat-syarat diet ini sudah jelas ya. Iya. Melakukan apa walaupun diet sudah ada. Terus pentingnya diet. Tapi pastinya memang nggak gampang ya dok ya. Iya. Ya soalnya kita tuh kalau ibu-ibu tuh pasti banyak nyemil. Iya sih, saya mau kalau itu. Terus mungkin apa juga keturunan juga dari keluarga saya ya dok ya. Ini kalau saya lihat di sini ada yang menyebabkan obesitas dan diabetes ini bisa ada faktor genetik, Iya. kebiasaan makan yang buruk, aktivitas fisik kurang dapat menyebabkan ya aktivitas saya memang saya kurang olahraga. Ya mungkin kalau ngeliat keluarga saya sih memang kayaknya lebih dari keturunan ya, genetik kayaknya dok. Iya, itu bisa Bu. itu ya dok Jadi ya. keluarga. Jadi memang ya pasti sih agak sulit ya, mudah-mudahan sih bisa turun lah nanti berat Iya, Bu. badan ya dok ya. Amin. Ibu tetap harus semangat terus ya Bu. Ya, terima kasih banyak ya dok ya. Mudah-mudahan berhasil lah ini Ya, Bu, diet amin. saya. Jadi saya datang ke ahlinya, semoga tepat yang tindakan saya untuk ngambil ini supaya saya bisa turun berat badan saya, bisa stabil semuanya. Ya Bu, amin. Ya. Ya. Ada Apa lagi? lagi ya? Jadi ini tadi kartu namanya Iya. sudah saya ambil ya dok ya. Ya. Terus saya berarti 2 minggu lagi ya dok ya, harus kesini ya. Kesini. Nanti kalau ibu yang ada yang belum paham, ibu bisa telepon ke nomor saya ini ya Bu. Iya, Ya. iya. Ini kayaknya dokter prakteknya pagi sama sore aja ya? Iya, prakteknya pagi sama sore aja. Ada lagi Bu. Ini riwayat kesehatannya saya pegang dulu ya Bu. Oh iya baik dok. Iya. Saya juga ada kopinya kok di rumah. Iya. Nanti mungkin dokter kan bisa lihat itu, jadi rekamnya tadi kan bisa dilihat lagi nanti. Jadi saya memang harus perlu apalagi mungkin dokter nanti bisa siapkan jadi menu apa yang harus saya konsumsi. Iya. Jadi paling nggak biar lebih mempercepat penurunan berat badan saya ya dok ya. Iya, iya Bu. Siap. Sebelumnya terima kasih banyak ya dok ya. Bu, sama-sama Bu. Ya, semoga berhasil saya datang ke Amin, sini. amin. Paling Ibu nggak. tetap semangat terus Ya, ya. terima kasih banyak Ya, dok. Bu. Mudah-mudahan Terima kasih juga ya, atas kerjasama kita ini. bisa tetap sehat terus. Amin, ya. Makasih Ya. ya, Bu. Ya, terima kasih ya dok ya. Ya. Ya, selamat pagi dok. Pagi. Ya. Hey, feeling good.